Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Gamar dengan NIM 230601134 dari kelas A Pagi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis supply chain management UMKM Sarung Tenun. Baik, di slide kedua adalah outline presentasi, yaitu pertama profil UMKM, kedua hasil filework, 3 konfigurasi rantai pasok, keempat aliran barang, kelima aliran informasi, 6 aliran keuangan, 7 strategi supply chain, dan 8 kesimpulan. Yang pertama, profil UMKM. Jenis UKM amatan adalah manufaktur. Nama UKM, CV Lamia Sarung Tenun. Alamat UKM, Jalan Malik Ibrahim, nomor 24 Gresik. Tahun pendirian UKM 1955. Nama pemilik UKM Ahmad M. Al-Habsyi. Jumlah karyawan UKM 187 karyawan kurang lebihnya. Google Map atau screenshotnya ada di sampingnya, bisa dilihat. Baik, untuk berikutnya adalah alasan pemilihan objek. Alasan pemilihan objek UKM Sarung Tenun adalah karena merupakan salah satu usaha yang memiliki proses rantai pasok yang lengkap, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen akhir. Selain itu, usaha ini masih mempertahankan proses produksi tradisional yang dipadukan dengan pemasaran modern melalui distributor dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, WhatsApp, Instagram, hingga toko dan lain sebagainya, sehingga menarik untuk dianalisis menggunakan konsep supply chain management. Aktivitas filework dilakukan di tanggal 5 Juli 2026. Selama kegiatan filework, saya melakukan beberapa aktivitas, yaitu melakukan observasi langsung terhadap proses produksi sarung tenun. Kedua, melakukan wawancara dengan karyawan usaha mengenai alur rantai pasok. 3. Mengidentifikasi supplier, proses pengadaan, produksi, distribusi, retailer, dan konsumen akhir. 4. Mendokumentasikan proses produksi dan aktivitas usaha. 5. Mengumpulkan data untuk analisis supply chain management. Berikut adalah konfigurasi rantai pasok. Yang pertama supplier, yang kedua procurement, yang ketiga manufakturer, yang keempat distributor, yang kelima retailer, dan yang terakhir adalah end customer. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama supplier dengan keterangan pemasok benang katun, pemasok benang rayon, pemasok warna tekstil, pemasok label dan stiker, dan yang terakhir pemasok plastik dan kardus kemasan. Yang kedua procurement, seleksi supplier, negosiasi harga, pemesanan bahan baku, penerimaan bahan, dan pemeriksaan kualitas. Yang ketiga ada manufakturer, yaitu pewarnaan benang, penenunan sarung, finishing, quality control, pengemasan. Yang keempat ada distributor, yaitu menerima produk jadi, menyimpan stok, dan distributor ke retailer. Dan yang kelima ada retailer, yaitu seperti toko kain, marketplace, dan reseller. Dan yang keenam ada end customer, yaitu membeli sarung tenun dan memberikan ulasan. Berikut adalah aliran barang, keuangan, dan informasi. Yang pertama ada aliran material, yaitu supplier, procurement, manufakturer, distributor, retailer, dan end customer. Bahan baku diolah menjadi sarung tenun. Yang kedua aliran informasi, pesan bahan baku ke supplier, informasi stok dan harga, dan review pelanggan.
Dan yang ketiga adalah aliran keuangan. UKM membayar supplier, distributor membayar UKM, pelanggan membayar retailer. Kesimpulannya adalah sarung tenun merupakan fungsional produk menggunakan layer supply chain, rantai pasok dimulai dari supplier hingga end customer, aliran barang, informasi, dan keuangan berjalan dengan baik, digitalisasi pencatatan stok, dan peningkatan kerja sama dengan supplier dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok. Berikut saya sisipkan dokumentasi kegiatan fieldwork saya selama di sana. Demikian presentasi saya mengenai analisis supply chain management pada UMKM sarung tenun. Dari hasil fieldwork yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rantai pasok UMKM ini dimulai dari supplier, procurement, manufakturer, distributor, retailer, hingga end customer. Produk sarung tenun termasuk kategori fungsional produk, sehingga strategi rantai pasok yang paling sesuai adalah land supply chain dengan fokus pada efisiensi biaya, kualitas produk, dan kelancaran distribusi. Semoga hasil analisis ini dapat diberikan gambaran mengenai penerapan konsep supply chain management pada UMKM sarung tenun. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.